Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Budian. Nah, di tema 6 ini kita masih akan belajar tentang berbagai hal yang berhubungan dengan panas dan perpindahannya. Namun dalam hal ini kita akan belajar tentang pembuatan batik. Nah, yang namanya batik itu sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Bahkan hampir setiap hari kita melihat orang-orang di sekeliling kita menggunakan pakaian bermotif batik. Sama ini seperti yang Budian kenakan, ini Budian juga mengenakan batik dengan motifnya bunga-bunga. Nah, anak-anak, biasanya setiap daerah itu memiliki kekhasan tersendiri atas batik yang dibuatnya. Misalnya saja batik-batik yang berasal dari Solo, mereka lebih banyak menggunakan warna yang kalem. Mereka lebih banyak menggunakan warna coklat, warna putih. Dan ini berbeda sekali dengan batik yang kalian lihat atau kalian dapat dari daerah Pekalongan. Kalau daerah Pekalongan tuh biasanya multi warna ya anak-anak ya. Warnanya itu banyak sekali, beraneka ragam. Misalnya bunga-bunga ditambahi daun, tambahin macam-macam. Itu meriah, rame kalau batik-batik yang berasal dari Pekalongan. Sedangkan batik-batik yang berasal dari Solo itu dia lebih kalem. Nah, kenapa setiap daerah itu memiliki kekhasan tersendiri atas batik yang dibuatnya? Dalam perkembangan industri, sebuah industri pasti akan menilai suatu barang itu jika suatu barang itu memiliki keunikan, memiliki kekhasan. Jika barang itu sama dengan barang-barang yang lain, tentu dia nilai jualnya akan berbeda dengan barang yang unik. Nah, dalam pembuatannya, batik yang print atau batik dari keluaran pabrik itu juga berbeda dengan batik yang dibuat dengan cara tulis. Kalau batik yang dibuat dengan cara tulis, karena prosesnya yang lebih lama dan dia juga membutuhkan waktu yang cukup lama ya tadi ya, kemudian dari detailnya juga lebih susah, maka biasanya harganya juga lebih mahal. Nah, di sini Budian akan sedikit membahas tentang langkah-langkah dalam pembuatan batik. Yang pertama, dalam pembuatan batik tentunya adalah membuat pola. Biasanya pola dalam batik itu bisa dibuat dulu dengan menggunakan pensil. Yang kedua adalah memanaskan malam pada wajan logam. Nah, wajan logam ini kita bisa sedikit membahas ya tentang benda atau barang yang bersifat konduktor. Karena wajannya ini berasal dari logam, tentunya akan lebih mudah dalam melelehkan malam karena dia mudah menerima kalor ya. Setelah malam itu dilelehkan, yang ketiga adalah menggambar batik menggunakan canting. Nah, canting itu juga terbuat dari logam, jadi ujungnya runcing ya anak-anak ya. Yang belum pernah melihat canting itu seperti apa sih Bu? Kalian bisa lihat gambar ini. Sudah terlihat? Oke, ini adalah gambar penampakan dari yang namanya canting. Canting adalah alat yang digunakan untuk menggambar batik. Setelah pola itu digambar menggunakan canting yang tadi sudah diberi malam, langkah berikutnya adalah kain tadi dicelupkan ke dalam air panas. Tujuannya adalah agar malamnya tadi itu sudah lepas, agar malamnya itu atau lilingnya itu bisa lepas. Setelah itu barulah kain dimasukkan ke dalam pewarna. Setelah diberikan warna, kain yang tadi sudah diberi warna sesuai keinginan dari desainernya, barulah kain dijemur. Nah, keunikan dari masyarakat Osing ya, yang di buku tema 6 itu, masyarakat Osing di daerah Banyuwangi, dia memiliki keunikan yaitu pewarnanya menggunakan pewarna alam. Pewarna alam itu apa Bu? Pewarna alam itu
pewarna yang diambil dari bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Jadi mereka tidak menggunakan pewarna kimia, tapi mereka menggunakan pewarna dari tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar rumah mereka. Misalnya daun kangkung, kunyit, daun lamtoro, kemudian menggunakan daun jati juga, dan berbagai tanaman-tanaman lain yang warnanya bisa digunakan untuk membuat batik. Nah, karena pewarna alam inilah batik di daerah Osing Banyuwangi itu memiliki keunikan dan harga jual yang tinggi. Bahkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dari batik yang ada di daerah Banyuwangi, mereka sampai menghadirkan seorang desainer nasional. Ya, apa Bu itu desainer? Desainer itu orang yang merancang ya kain, pakaian, dia yang membuatkan motif. Itulah yang disebut dengan desainer. Seorang desainer nasional bernama Merdi Sihombing ikut ditarik oleh Pemkab Banyuwangi pada tahun 2016 untuk melatih warganya agar bisa membuat batik yang motifnya itu lebih beraneka ragam. Nah, ternyata UKM-UKM, sanggar-sanggar yang ada di Banyuwangi itu menerima program ini dengan sangat antusias. Mengapa? Karena mereka juga ingin barang yang mereka produksi itu kualitasnya lebih baik. Tentunya kalau kualitasnya baik, harganya meningkat, produktivitas meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan mereka pun akan meningkat. Dan ternyata setelah pelatihan yang diberikan oleh Merdi Sihombing dengan bekerja sama dengan Pemkab Banyuwangi, hal itu benar terjadi. Sekarang batik dari Osing Banyuwangi itu sudah terkenal dengan keunikannya, yaitu memanfaatkan pewarna dari alam, pewarna yang tentunya lebih ramah lingkungan, dan kotoran-kotoran dari kegiatan membatik itu atau limbahnya itu tidak merusak alam. Dan ini sangat berbeda dengan mereka yang menggunakan pewarna kimia dalam pembuatan batik. Demikian tadi penjelasan Budian ya tentang cara pembuatan batik yang ada di daerah Osing Banyuwangi, dan ini bisa juga kalian baca di buku paket kalian tema 6 untuk kelas 5 agar kalian merasa lebih jelas. Dan untuk produk-produk dari Osing Banyuwangi nanti akan Budian tampilkan pada video berikutnya. Sebelumnya, Budian tutup dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, taati protokol kesehatan, gunakan masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan yang ada untuk menyelamatkan diri kalian dari virus COVID-19. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.